simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Indonesia. Siap? Halo, hari ini kita akan belajar simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Indonesia. Siap? Halo, hari ini kita akan belajar simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Indonesia. Siap? Solid Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Komen dan like video ini juga. Terima kasih.
Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa setiap negara memiliki lambang negara yang bentuknya berbeda-beda? Lambang negara menggambarkan kedaulatan, kepribadian, dan identitas nasional dari suatu negara. Kali ini, kita akan belajar mengenai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila itu dari bahasa apa sih? Pancasila itu asalnya dari bahasa Sanskerta, Bol. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar yang merupakan landasan dari negara Indonesia. Kalau salah satu sila itu dihapus atau hilang, maka bukan Pancasila namanya. Oh, begitu ya. Lalu kenapa Pancasila harus dilambangkan dengan burung Garuda ya, Pipo? Iya, karena burung Garuda melambangkan negara Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda juga melambangkan kemegahan dan kejayaan. Jadi, warnanya tidak bisa kita ubah sembarangan, Bol. Oh iya, lambang burung Garuda juga memiliki makna lain loh. Wah, apa itu? Bulu sayap yang ada pada burung Garuda berjumlah 17 helai. Bulu ekor berjumlah 8 helai. Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai dan bulu leher berjumlah 45 helai. Coba tebak, kalau disatukan, angka-angka tadi melambangkan apa? Aku tahu, tanggal kemerdekaan Indonesia ya. Betul, 17 Agustus 1945, tanggal kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di dada burung Garuda juga terdapat tameng atau perisai. Pada perisai itu terdapat gambar bintang segi 5, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, juga padi dan kapas. Wah, gambar-gambar itu pasti simbol dari kelima sila Pancasila ya, Pipo. Betul, Bol. Urutan simbol-simbol sila Pancasila adalah dari tengah, kemudian ke kanan bawah, dan selanjutnya berputar melawan arah jarum jam. Kalau tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bawah itu artinya apa ya, Pipo? Nah, tulisan itu memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu juga, Bol. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Tulisan itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, yaitu seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, di Pancasila ini ada ajaran-ajaran yang dapat dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Bol. Kita lanjutkan di video berikutnya ya, teman-teman. Makna lambang Pancasila. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam.
banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Dalam Pancasila, terdapat makna di setiap silanya, yakni pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa sebagai warga negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa sebagai masyarakat Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusia, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia memiliki makna sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi bersama dibandingkan kepentingan individu. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita diajak untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong.
tombol Start untuk memulai pembelajaran. Kita sudah sampai di menu belajar. Klik tombol play jika kalian ingin menjelajahi setiap bagiannya. Kita sudah sampai di Kita sudah sampai di menu belajar. Klik tombol play jika kita sudah sampai. Yuk, menyanyi bersama. Klik tombol selanjutnya untuk bisa bernyanyi bersama-sama. Ayo kita bernyanyi ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Lagu si kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Kita sudah sampai
semua tahu apa lambang negara Indonesia? Burung elang atau burung Garuda? Apakah kalian semua tahu? Yap, betul sekali. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Coba kalian perhatikan, burung Garuda mempunyai 5 gambar simbol. Apakah kalian sudah tahu apa makna simbol pada sila-sila Pancasila? Jika kalian belum mengetahui, klik tombol selanjutnya. Mari kita membaca bersama-sama. Untuk menambah pemahaman kalian, yuk kita simak video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol selanjutnya ya. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung, di mana itu menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pada Pancasila, pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1.
rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila, padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Kita sudah sampai di menu belajar. Klik tombol play jika kalian. Selamat datang di menu evaluasi. Klik tombol ready untuk mulai bermain kuis. Bagaimana bunyi sila sesuai simbol berikut? Bagaimana bunyi sila sesuai simbol berikut? Jelaskan makna dari simbol kepala banteng. Bunyi sila sesuai simbol berikut. Bunyi sila sesuai simbol berikut. Apakah kalian tahu makna simbol pohon beringin? Tahukah makna dari simbol rantai? Apa makna dari simbol bintang? Bunyi sila sesuai simbol berikut adalah Halo anak-anak, sudah siap belajar atau belum? Oke, hari ini kita akan belajar nilai-nilai Pancasila di rumah.
Halo anak-anak, tahukah kalian apa itu Pancasila? Ya, benar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memiliki makna penting loh. Selain itu, Pancasila harus kita pahami serta terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di rumah. Hai anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Oke, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, apakah kalian tahu lambang negara kita? Ya, benar, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Di dalam lambang burung Garuda tersebut terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi serta kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda memiliki makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu. Mari kita mulai dengan sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, bersikap sopan kepada orang tua, saling mencintai sesama manusia, dan menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Lalu sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia, mempelajari kesenian dari daerah lain, gotong royong atau kerja bakti, berteman tanpa membeda-bedakan suku dan agama, serta bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Selanjutnya, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, mau menerima hasil keputusan demi bersama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Terakhir, sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros dan suka menabung, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, menghormati hak-hak orang lain, berbuat baik dan saling membantu, serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa kembali. Jadi, dari video pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sila pertama ada nilai ketuhanan, sila kedua ada nilai kemanusiaan, sila ketiga ada nilai persatuan, sila keempat ada nilai kerakyatan, dan sila kelima ada nilai keadilan. Lalu, kalian tahu nggak menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah itu sangat penting? Yuk kita simak apa aja sih manfaatnya.
Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita akan belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, menjadi lebih adil dan jujur, serta selalu siap membantu dan bekerja sama. Dengan begitu, kita akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan damai di rumah, di mana kita semua bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Jadi, mari kita mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Berikut ini adalah petunjuk untuk memainkan gamenya. Berikut adalah tombol untuk memulai permainan, atau kalian bisa scan barcode di samping. Selamat bermain, semangat! Jadi anak-anak, kesimpulan hari ini, menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah itu sangat penting ya. Yuk kita terapkan Pancasila di rumah dan jadilah anak Indonesia yang hebat. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. See you! Tujuan belajar mengenai aturan dan tata tertib di rumah adalah mengajarkan anak untuk patuh dan disiplin, mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua dan keluarga, mengajarkan pentingnya tanggung jawab, meningkatkan cara berkomunikasi yang sopan, menghormati dan mengatur waktu dengan baik, menjaga kebersihan rumah, mengembangkan karakter positif, membantu anak menjadi lebih mandiri, mendorong pola hidup sehat,
termasuk makan dan tidur teratur. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di rumah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Oh, yuk, kita siap-siap dengan posisi yang baik dan sopan. Apa aja sih aturan dan tata tertib di rumah itu? Yuk, mari kita simak materi berikut. Jadi, aturan adalah sesuatu yang harus dilakukan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Sedangkan tata tertib adalah segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban, larangan, dan sanksi. Bangun pagi pukul 4. Merapikan tempat tidur. Meringankan pekerjaan orang tua seperti membantu ibu membersihkan alat makan dengan mencuci piring. Membersihkan jendela kaca rumah. Lalu membantu menjemur pakaian. Mencuci pakaian yang sudah kotor dan jika sudah kering disetrika lalu. Selesai bermain dengan merapikan kembali ke tempat semula. Makan dengan teratur. Mengucapkan salam saat masuk ke dalam rumah. Apabila hendak masuk ke ruangan anggota keluarga lain, ketuk pintu terlebih dahulu. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Sopan kepada orang yang lebih tua. Tidak boleh menggunakan alat atau selalu izin ketika ingin pergi keluar rumah. Saling tolong-menolong. Wesai. Waktunya esai. Lembar kerja siswa akan segera dibagikan untuk dikerjakan pada setiap siswa.
anak-anaknya hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sikap menaati dan tidak menaati aturan di rumah. Yuk, klik tombol start untuk mulai belajar bersama-sama. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Nur Safrina Ervianti dengan nomor induk mahasiswa 23010644042. Saat ini saya sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Baca dengan cermat informasi bahan ajar yang tersedia agar kamu bisa memahami materinya. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Tombol-tombol yang ada punya makna yang berbeda-beda loh. Jadi, perhatikan dan pahami makna dari masing-masing tombol ya. Tombol-tombol yang ada punya makna yang berbeda-beda loh. Yuk, klik tombol start untuk mulai. Halo anak-anaknya hebat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sikap menaati dan tidak menaati aturan di rumah. Yuk, klik tombol start untuk mulai belajar bersama-sama. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Nur Safrina Ervianti dengan nomor induk mahasiswa 23010644042. Saat ini saya sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya. Baca dengan cermat informasi bahan ajar yang tersedia agar kamu bisa memahami materinya. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Tombol-tombol yang ada punya makna yang berbeda-beda loh. Jadi, perhatikan dan pahami makna dari masing-masing tombol ya. Tombol-tombol yang ada punya makna yang berbeda-beda loh. Jadi, perhatikan dan pahami makna dari masing-masing tombol ya. Tombol-tombol yang ada punya makna yang berbeda-beda loh. Jadi, perhatikan dan pahami makna dari masing-masing tombol ya. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Peserta didik mampu menceritakan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di keluarga dan di sekolah. 2. Peserta didik mampu menerapkan perilaku mematuhi aturan di keluarga. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan perilaku mematuhi aturan di keluarga. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Belum mulai belajar, yuk bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan negara kita.
lupa subscribe ya. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Dan jelajahi menu yang tersedia untuk belajar bersama-sama. Materi kita hari ini adalah 1. Contoh sikap menaati aturan di rumah dan manfaatnya. 2. Contoh sikap tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya. Yuk, pilih salah satu materinya. Belum memasuki materi, apakah kalian ingat apa ya contoh sikap menaati aturan di rumah? Kalau ingat, coba sebutkan ya. Anak-anak, apa ya yang sedang dilakukan oleh anak perempuan pada gambar? Kira-kira apa ya manfaatnya? Aktivitas yang dilakukan anak perempuan pada gambar di samping adalah membersihkan tempat tidurnya. Manfaat dari membersihkan tempat tidur adalah kamar tidur menjadi bersih dan rapi. Anak-anak, apa ya yang sedang dilakukan oleh anak perempuan pada gambar? Kira-kira apa ya manfaatnya? Ya, betul sekali. Anak perempuan pada gambar sedang membantu ibu membersihkan rumah. Manfaat dari membantu ibu membersihkan rumah adalah ibu menjadi senang dan rumah menjadi bersih. Kalau yang dilakukan oleh anak laki-laki pada gambar, apa ya? Kira-kira kalau kita melakukan hal yang sama, apa manfaat yang kita dapat? Anak laki-laki pada gambar sedang merapikan mainannya. Manfaat dari merapikan mainan adalah mainan tidak mudah hilang dan mudah dicari. Kalau yang dilakukan oleh anak laki-laki pada gambar, apa ya? Kira-kira kalau kita melakukan hal yang sama, apa manfaat yang kita dapat? Betul sekali, anak laki-laki pada gambar sedang tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu adalah tidur pada jam 8 atau 9 malam. Manfaat dari tidur tepat waktu adalah tubuh menjadi segar dan tidak terlambat ke sekolah. Refleksi time. Hai anak-anak, setelah kalian mengetahui manfaat dari menaati aturan yang ada di rumah, apakah kalian mau untuk menaati aturan yang ada di rumah masing-masing? Kalau iya, apa alasannya? Materi kita hari ini adalah 1. Contoh sikap menaati aturan di rumah dan manfaatnya. 2. Contoh sikap tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya. Yuk, pilih salah satu materinya. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian ingat apa ya contoh sikap tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya? Kalau iya, coba sebutkan ya. Menurut kalian, apa ya yang sedang dilakukan oleh anak laki-laki pada gambar? Dan kira-kira apa ya akibatnya jika kita melakukan hal yang sama? Anak laki-laki pada gambar di samping adalah anak laki-laki yang bangunnya terlalu siang. Akibat dari bangun terlalu siang adalah terlambat pergi ke sekolah. Sebelumnya kan ada anak laki-laki yang bangunnya terlalu siang. Nah, kalau perempuan pada gambar, apa yang sedang dia lakukan?
Dan apa akibatnya jika kita melakukan hal yang sama? Anak perempuan pada gambar di samping adalah anak perempuan yang malas belajar. Akibat dari malas belajar adalah akan mendapat nilai yang buruk saat ulangan. Apakah kalian mau mendapat nilai yang buruk saat ulangan? Menurut kalian, apa ya yang sedang dilakukan oleh anak perempuan pada gambar? Kira-kira apa ya akibatnya jika kita melakukan hal yang sama? Jawabannya adalah anak perempuan pada gambar sedang malas makan siang sepulang sekolah. Akibat dari malas makan siang sepulang sekolah adalah tubuh menjadi lelah dan perut pun menjadi lapar. Menurut kalian, apa ya yang sedang dilakukan oleh anak laki-laki pada gambar? Dan kira-kira apa ya akibatnya jika kita melakukan hal yang sama? Aktivitas yang sedang dilakukan oleh anak laki-laki pada gambar adalah sedang bermain handphone sampai larut malam. Akibat dari bermain handphone sampai larut malam adalah mata menjadi merah dan sakit. Refleksi time. Nah, setelah kalian mengetahui akibat dari melanggar aturan di rumah, apakah kalian masih mau untuk melanggar aturan yang ada di rumah? Kalau iya, mengapa demikian? Dari kita hari ini adalah 1. Contoh sikap menaati aturan di rumah dan manfaatnya. 2. Contoh sikap tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya. Dan jelajahi menu yang tersedia untuk belajar bersama-sama. Wah, ada video. Video yang tersedia ada 2 nih. 1. Video menaati aturan di rumah dan manfaatnya. 2. Video tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya. Pilih salah satu untuk menonton ya. Selamat menonton. Adik-adik hebat, kali ini mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, Ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah.
pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kakak harap adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang coba adik-adik pikirkan. Wah, ada video. Video yang tersedia ada 2 nih. 1. Video menaati aturan di rumah dan manfaatnya. 2. Video tidak menaati aturan di rumah dan akibatnya. Pilih salah satu untuk menonton ya. Selamat menonton. Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo, segera tidur. Oh iya Bunda. Ya Bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, Nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya segera dibersihkan dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9, Nak. Maaf Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan dan aku tidur. Iya Nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya. Supaya besok pagi kamu bisa bangun pagi dan tidak terlambat untuk ke sekolah. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya, kemudian ia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku bangun kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan Nak. Dan harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Iya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun Wanda, sudah pukul berapa ini Nak? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Nak. Besok jangan diulangi lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya, kok belum datang? Wanda sudah menu yang tersedia untuk belajar bersama-sama. Kuis time. Wah, ada kuis yang menunggu nih. Eits, tapi sebelum mengerjakan kuis, kita baca petunjuk kuisnya dulu ya. Yang pertama, jawab pertanyaan dengan jawaban yang menurutmu paling benar. 2. Diskusikan dengan teman dan guru mengapa memilih jawaban tersebut. Enjoy the quiz! Game time! Siapa yang mau main game angkat tangan? Siapa yang mau main game angkat tangan? Wah, banyak nih yang mau main game. Tapi sebelum kita main game, kita baca petunjuk gamenya dulu yuk. Yang pertama, buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Duduklah sesuai kelompok masing-masing. 3. Siapkan kertas LKPD dan alat tulis di atas meja. 4. Ikuti game dengan baik ya. Enjoy the game.
untuk belajar bersama-sama. Referensi. Referensi di bawah ini adalah sumber dari semua materi dan video yang sudah kita pelajari hari ini loh. Yuk kepoin bersama-sama. Referensi. Referensi di bawah ini adalah sumber dari semua materi dan video yang sudah kita pelajari hari ini loh. Yuk kepoin bersama-sama. Barcode di bawah ini adalah barcode untuk game dan kuis. Pindai aku ya jika kalian ingin berlatih melalui game dan kuis. Dan jelajahi menu yang tersedia untuk belajar bersama-sama. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mendapatkan informasi. Setiap menu memiliki topik yang berbeda loh. Jadi, jangan ragu untuk menjelajahi menu yang tersedia ya. Selamat berpetualang. Quiz time. Wah, ada kuis yang menunggu nih. Eits, tapi sebelum mengerjakan kuis, kita baca petunjuk kuisnya dulu ya. Yang pertama, jawab pertanyaan dengan jawaban yang menurutmu paling benar. 2. Diskusikan dengan teman dan guru mengapa memilih jawaban tersebut. Enjoy the quiz! Dan jelajahi menu yang tersedia. Silakan pilih menu yang Halo, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 2 SD semester 1, bab 2 materi menaati dan tidak menaati aturan di sekolah. Apakah kalian sudah siap belajar? Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu memahami aturan di lingkungan sekolah. 2. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah. 3. Peserta didik mampu menerapkan perilaku mematuhi aturan di sekolah. 4. Peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat mematuhi aturan di sekolah. 5. Peserta didik mampu mengidentifikasi akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Kompetensi pada materi menaati dan tidak menaati aturan di sekolah, yaitu 1. Peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah. 2. Peserta didik mampu menceritakan manfaat dan akibat dari mematuhi dan tidak mematuhi aturan di sekolah.
kasih sudah menonton. Lagu Si Kecil. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi. Sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu ingin pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada yang masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita caranya gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Aturan sekolah adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara kondusif, nyaman, dan lancar. Tata tertib sekolah memuat perintah dan larangan yang harus ditaati di lingkungan sekolah. Siswa akan dikenai sanksi apabila tidak mematuhi tata tertib sekolah. Anak-anak,
Mari menaati aturan di sekolah dengan patuh. Apa itu putih? Patuh yaitu pakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Absen dan hadir tepat waktu di sekolah. Tidak boleh membolos tanpa surat izin. Utamakan kebersihan dan kerapihan. Dan hormati guru serta staf sekolah. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh perilaku tidak menaati aturan di sekolah yang patut kalian hindari, yaitu datang ke sekolah dengan terlambat, berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti tidak mengenakan dasi atau menggunakan seragam yang salah, tidak mengikuti upacara setiap hari Senin, buang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan sekolah menjadi kotor, merusak fasilitas sekolah seperti mencoret-coret bangku, meja, dinding, dan lain-lain. Anak-anak, menurut kalian, apa saja aturan yang ada di kelas? Berikut adalah contoh menaati aturan di kelas dengan putih. Apa itu kepanjangan putih? Putih, yaitu piket sesuai jadwal. Utamakan menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan di kelas. Tertib saat belajar dan mendengarkan penjelasan guru yang sedang menerangkan pembelajaran. Izin jika ingin berbicara atau ingin meninggalkan kelas kepada guru. Hindari makan dan minum saat pelajaran sedang berlangsung. Berikut adalah contoh sikap tidak menaati aturan di kelas yang harus kalian hindari, yaitu menyontek ketika ulangan, tidak mendengarkan dan memperhatikan guru yang sedang mengajar, bolos mengikuti pelajaran, tidak menghormati guru dan staf sekolah, dan tidak melaksanakan piket sesuai jadwal. Anak-anak, kalian biasanya pergi ke perpustakaan untuk membaca buku yang ada di sana. Nah, apakah kalian tahu apa saja aturan yang harus kita taati ketika berada di perpustakaan? Berikut adalah contoh sikap menaati aturan yang ada di perpustakaan sekolah. 1. Simpan kembali buku secara rapi di rak sesuai tempatnya setelah membaca. 2. Ambil buku secara hati-hati dan dilarang merusak buku. 3. Lapor kepada petugas perpustakaan ketika ingin meminjam buku. 4. Utamakan ketenangan saat membaca buku di perpustakaan. Dan 5. Tepat waktu ketika mengembalikan buku. Setelah mengetahuinya, kalian harus menaati aturan-aturan tersebut ya agar tercipta suasana perpustakaan yang nyaman, damai, dan tentram. Ketika sedang berada di perpustakaan sekolah, terdapat beberapa sikap yang harus kalian hindari. Berikut adalah contoh sikap tidak menaati aturan di perpustakaan sekolah, yaitu 1. Makan dan minum di dalam perpustakaan. 2. Membuat kegaduhan, menyobek, merusak, dan mengotori koleksi buku yang ada di perpustakaan. 3. Membawa buku perpustakaan tanpa lapor kepada petugas perpustakaan. 4. Terlambat mengembalikan buku atau menghilangkan buku. Nah, anak-anak, saat kalian di kantin, tentu terdapat beberapa aturan yang harus kalian taati. Berikut adalah contoh menaati aturan di kantin sekolah dengan mas, yaitu makan dan minum di kantin pada saat jam istirahat, ketika pembelajaran sedang berlangsung, dilarang untuk pergi ke kantin ya. Selalu menjaga kesopanan dan kebersihan di kantin sekolah. Dan antre ketika membeli makanan atau minuman dengan tertib dan rapi. Set, girl. Anak-anak, jika kalian menaati aturan-aturan yang ada di sekolah, tentunya memiliki banyak sekali manfaatnya. Berikut adalah manfaat menaati aturan yang ada di sekolah. 1. Memberikan ketentraman dan kenyamanan di lingkungan sekolah sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. 2.
melatih siswa untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 3. Membantu siswa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta hukuman jika melanggar aturan yang telah dibuat. Nah, kalian harus selalu menaati aturan yang ada di sekolah ya agar bermanfaat bagi diri sendiri dan seluruh warga sekolah. Anak-anak, apakah kalian tahu apa akibat jika tidak menaati aturan di sekolah? Jika kalian melanggar aturan yang ada di sekolah, tentunya kalian akan mendapatkan hukuman. Apa saja bentuk hukuman? Nah, hukuman yang diterima akan disesuaikan dengan apa yang dilanggarnya. Dalam peraturan di sekolah, ada 3 sanksi yang berlaku, yaitu 1. Sanksi ringan, yaitu berupa teguran atau nasihat yang bersifat mendidik kepada siswa yang melanggar agar tidak mengulang kembali. 2. Sanksi sedang, di mana siswa akan diberikan peringatan secara tertulis, biasanya berupa skorsing untuk tidak mengikuti proses belajar mengajar dan dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. 3. Sanksi berat atau tingkatan paling tinggi, di sini siswa yang melanggar akan diberikan pernyataan tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh orang tua siswa, guru atau wali kelas, dan kepala sekolah. Itulah beberapa tingkatan sanksi yang berlaku bagi siswa yang melanggar peraturan di sekolah. Wah, seru banget belajar bersama hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang menaati aturan dan tidak menaati aturan di sekolah. Ingatlah selalu untuk menaati aturan di sekolah ya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.